Hai sahabat otomotif kompas.com, ketemu lagi sama Claudia di channel Kompas Otomotif. Claudia sedang berada di daerah Depok, tepatnya berada di bengkel motor 2 tak. Nah, kira-kira Claudia bakal ngapain aja di sini? Kalau misalkan teman-teman penasaran, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dulu nih channel Kompas Otomotif dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update sama video-video di channel kami. Nanti juga Claudia akan wawancara langsung loh sama ownernya, makanya tonton terus video ini sampai habis dan kita langsung lanjut ke videonya. Nah, Claudia langsung aja nih mau ketemu sama owner dari bengkel ini, sekalian kita tanya-tanya, pasti kalian juga penasaran kan. Ownernya sudah ada di sini. Halo Mas. Dengan Mas siapa nih? Mas Winman. Mas Winman. Nah, jadi teman-teman, Mas Winman ini adalah owner dari bengkel motor 2 tak. Tadi kan Claudia belum jelasin nih nama bengkelnya apa gitu kan. Nah, boleh tahu nggak sih Mas nama bengkel ini tuh namanya apa? Nama bengkel ini tuh Nekomeku. Nekomeku, namanya agak Jepang banget ya, bukan agak Jepang lagi tapi memang Jepang gitu ya. Nah, kalau misalkan histori dari nama itu sendiri itu gimana Mas? Dulu itu namanya aslinya Neko Hameha Zoku. Oke. Panjang. Ya. Gak ada yang bisa ngikutin. Sekarang pun kayaknya gak ada yang bisa ngikutin. Gak ada yang bisa inget gitu ya. Susah kayaknya. Cuman orang-orang Jepang aja yang ingat. Akhirnya disingkat Nekomeku. Nah, Neko Hameha itu sebenarnya kita ambil dari filosofinya Kamehameha. Oh, tahu nggak? Tahu ini. Ya, Dragon Ball itu betul. Iya. Ya, soalnya kan kalau Kame itu kan kura-kura. Ini kita ganti sama kucing. Oh iya, jadi Neko kucing. Neko Hameha jurus kucing. Nah, Zoku itu klan. Nah, kenapa kita ambil nama-nama itu? Karena kucing ada di mana-mana. Pengennya nanti ya usaha kita nih ada di mana-mana. Oh gitu. Entah kita bisa buat spare partnya atau buat merchandise, buat segala macam, nanti bisa tersebar ya syukur-syukur sedunia. Wow, keren banget filosofi nama yang sangat bagus ya teman-teman. Nah Mas, kalau misalkan untuk histori, tadi kan histori nama nih. Nah kalau histori Masnya mendirikan bengkel ini sendiri tuh gimana? Kenapa sih bisa mendirikan bengkel motor ini? Dulunya itu kita pemakai Mbak. Oh gitu. Kita pemakai motor, ya pemakai ya, bukan pemakai yang lain tapi pemakai motor. Kita dari zaman SMA, SMP bahkan, cuman SMP kan belum boleh bawa motor ya, cuman udah ada motornya dulu. Nah, kita suka, akhirnya ngulik-ngulik sendiri tuh, karena dulunya itu juga bukan yang terlalu lampau ya, masih tahun 2008, 2007-an kita udah pakai. Nggak semua orang tahu tentang motor ini, terutama NSR ya, karena kami itu bekerja di bidang jasa restorasi motor NSR. Nah, setelah itu akhirnya karena kita banyak belajar, banyak temen juga yang datang. Bisa nggak dibenerin, bisa nggak? Nah, dari situ awal mulanya. Oke. Sampai akhirnya pada tahun 2016 kita bikin nama Nekomeku ini. Oh, berarti Nekomeku ini tercipta di tahun 2016. 2016. Wow. Tapi ya sebelumnya kita udah menggeluti juga, cuma nggak ada nama. Dari Nekomeku ini dia menyediakan jasa restorasi dan modifikasi nggak Mas? Restorasi tentu, karena emang itu bidangnya kita ya untuk restorasi. Tapi untuk modifikasi paling yang kecil-kecilan aja. Yang kecil-kecilan aja, tapi tetap menyediakan ya gitu. Betul. Paling kayak comfort, ya kan, ngubah dari motor NSR tipe apa ke tipe apa itu masih bisa memungkinkan gitu. Nah, kalau misalkan motor 2 tak sendiri nih, ini kan mungkin agak langka, jarang dicari gitu kan. Terus kalau untuk ketersediaan spare partnya sendiri gimana Mas? Untuk ketersediaan spare part makin kesini makin susah Mbak. Makin susah ya? Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang memaksa kita harus impor. Oh gitu? Iya, jadi beli kadang dari Thailand atau kalau beberapa part juga ada yang dari Jepang juga. Tapi ya mostly kita bisa lah untuk mengambil dari luar negeri. Oke, berarti kalau yang ngambil dari luar negeri sistemnya pre-order kah atau iya, gimana? Pre-order dulu. Jadi biasanya mereka itu kita kasih tahu dulu masalahnya segala macam. Ketika kita cari di Indonesia nggak ada, baru akhirnya pilihan terakhir ambil dari luar negeri.
Nah, ini di belakang kita nih udah ada motor-motor, beberapa motor. Coba Mas, boleh nggak dijelasin nih motor-motor ini tuh motor ini apa kalau aja? yang ini adalah Honda NSR 150 SP. Sebelumnya datang ke sini untuk perbaikan biasa aja sih sebenarnya ya, kayak servis, habis itu bleeding minyak rem kayak gitu. Servis Terus normal. sempet juga ganti bracket untuk knalpot, ya kan. Nah, terus selanjutnya ada NSR 250 ini. Ini masih belum jadi sebenarnya. Oh iya. Ini kita ngerakit. Rakit. Jadi sebelumnya motornya emang udah ada, terus akhirnya kita restorasi. Karena kan biasanya motor-motor ini tuh kayak pajangan atau enggak teronggok di pinggiran. Betul. Akhirnya Iya. konsumennya menyerahkan pada kami untuk membenarkannya kembali. Oke. Kalau Di yang situ ini, juga. ini ada Modenas. Modenas ini motor Malaysia. Oh. Namanya Dynamic. Oke. Mesinnya sih sama Kawasaki Leo ya. Ini restorasi juga, sama dari bangke juga gitu kan. Nah ini sebelahnya, nah ini ada juga nih, ini Honda NSR 150 Neo RR. Dan yang terakhir Honda GL. Ini walaupun bukan motor 2 tak, tapi karena temen jadi kita kerjain. Gitu. Wow, keren banget nih Mas. Iya. Nah, jadi teman-teman selain motor-motor ini kan di atas ini juga ada, kalau ini apa? Spare part? Ini body-body. Ini dijual juga? Atau Sebagian dijual juga? dijual, ada yang memang asli dari Ada motornya. oh, dari bawaan dari motornya ya. Oke. Nah, kalau di bagian sebelah sini ada apa aja nih Mas? Oke, kalau ini ada NSR 250 juga. 250 RGR, RR Astra, sama ini juga 250 juga. Oke. Ini restorasi. Nah, ini contoh konkretnya nih. Ini motor yang bener-bener dari bangke. Ini Yang masih ini? kondisinya ya. Ini belum kita apa-apain. Jadi biasanya konsumen datang kondisinya yang kayak gini-gini. Kayak gini. Nanti setelah jadi mungkin bisa lebih rapi. Nah, jadinya seperti Jadi yang ini gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau yang ini juga masih proses nih. Yang ini belum diapa-apain juga. Jadi benar-benar ada yang dari nol banget ya. Iya. Nah, dari awal belum jadi apa-apa jadi rapi kayak gini. Jadi emang konsumen itu datang biasanya request kan, kita pengen gini kayak gini. Nah ini motornya kayak gini mas, bisa nggak? Terus nanti kita akan mikirin tuh bisa apa tidak, apakah kemungkinan mending beli motor yang lain aja atau ini bisa dibangun. Nah itu nanti kita bisa lihat setelah kita lihat barangnya. Konsultasi dulu lah Iya, sama konsultasi. customernya ya gitu. Oke. Nah, selain di sini nih, kalau kita masuk ke dalam lagi itu masih banyak lagi. Jadi kalian ikutin kita terus. Nanti masih ada beberapa pertanyaan yang mau Claudia tanyain kepada Masnya. Nanti kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Oke, Claudia bersama Mas Firman sudah ada di ruangan selanjutnya. Nah, kalau ini ruangan apa nih Mas? Karena banyak spare part gitu juga. Ini ruang rahasia mbak. Oh, ruang rahasia. Iya, Oke. rahasia untuk para konsumen. Oh. Jadi kalau ada yang mau beli apa segala macam kan, atau mau konsultasi sambil nongkrong, nah di tempatnya Oh, di sini Iya. sekalian lihat-lihat barang-barangnya mungkin ya. Nah, bentar. Kalau di sini apa nih tempat yang ini? Ini mayoritas sih tempat-tempat untuk perintilan yang kecil-kecil. Oh, perintilan yang kecil-kecil. Tapi kalau pengerjaan itu nggak di sini ya? Pengerjaan kita di luar? di garasi. Full di luar ya? Karena sebenarnya kita home garage. Oke. Iya. Home garage ya teman-teman. Jadi semua pengerjaan di luar. Jadi bagian dalam tempat penyimpanan barangnya itu bersih dari yang kotor-kotor gitu kan. Nah Mas, kalau dia mau lanjut tanya nih. Kalau misalkan untuk komponen spare part dan barang-barangnya itu kan ada beberapa yang dari luar negeri dan dari produk lokal gitu kan. Tapi kalau untuk khusus untuk NSR-nya sendiri itu kebanyakan dari luar atau dari lokal? Pada asalnya memang produk ini kebanyakan dari luar. Dari luar. Terus biasanya di stok nih sama Honda sini dulunya kan. Atau memang beberapa ada juga yang memang udah disuplai dari Honda sini. Cuman kan karena waktunya udah lama mulai habis, hilang atau entah kemana lah. Akhirnya kita mau nggak mau kita ngambil dari luar. Seperti Thailand. Kalau untuk NSR 150 series ya, karena aslinya NSR 150 series banyaknya di Thailand, bukan di Jepang. Nah, tapi kebanyakan kita menyetop barang-barang yang menyerupai aja. Menyerupai. Karena emang saking susahnya, akhirnya kita bisa kasih pilihan ke konsumen, kamu mau yang ori, apa mau yang menyerupai, ataupun original juga, tapi sebenarnya dipakai di motor yang lain. Substitusi sebutannya. Nah itu kita kasih semua pilihan ke konsumen, karena kan semua tergantung sama harga.
Iya betul. Betul. Balik lagi ke harga dan konsumen maunya seperti apa gitu kan. Nah, kan kalau misalkan untuk perawatan motor 2 tak sendiri ya, apakah ada perbedaan sama merawat motor 4 tak gitu? Apakah motor 2 tak itu harus sering-sering diservis atau enggak gitu? Ada nggak perbedaan? Perbedaannya motor 2 tak harus dicek oli sampingnya. Dicek oli sampingnya. Iya, sisanya nggak ada, Sisanya sama aja. Sama aja. Sisanya Untuk perawatan ya. Untuk perawatan. Perawatan. Ada sih yang berbeda lagi kayak ya di motor 2 tak itu nggak ada klep Mbak. Jadi nggak perlu kita cek klep, kerenggangan segala macam nggak perlu karena tidak ada. Tapi yang ada di motor 2 tak kan oli samping tadi itu yang paling harus kita cek dan perlu waspadai karena oli samping itu sama seperti bensin di motor 2 tak. Kalau hanya ada bensin di motor 2 tak nggak ada olinya macet. Oke. Sama kayak mungkin kalau motor-motor yang biasa kayak Matic 4 tak kayak Honda Beat atau semacamnya, mereka nggak pernah ganti oli, macet juga, jebol akan gitu. rusak Nah, juga gitu kan. Pelumasannya itu diganti dengan oli samping di motor 2 tak. Untuk secara keseluruhan servis segala macamnya bisa dikategorikan sama. Ya paling mudah kok, cuma ganti oli rutin aja. Gitu. Udah. Mungkin kalau berminat bisa main ke sini aja lah langsung boleh, kali ya Mas ya. Boleh. Terakhir nih, kalau misalkan untuk membeli atau ya untuk membeli lah motor 2 tak yang bekas gitu, ada nggak tips dari Mas untuk teman-teman yang mungkin berminat? Setelah melihat dan menginginkan sesuatu kendaraan yang kita inginkan, pastikan dulu uangnya ada, ya kan? Habis itu juga kita harus mengecek beberapa bagian motor. Kalau misalnya untuk NSR sih kita harus cek listrikan. Ya, karena ada bagian komponen namanya DSC valve, ya kan, CDI-nya juga yang lumayan mahal. Nah, itu yang harus dicek apakah berfungsi dengan baik dan berjalan dengan baik. Kalau misalnya yang lain malah seperti bodinya atau yang bagian yang bukan krusial, menurut saya itu masih bisa diperbaiki kemudian hari. Masih tapi, minor lah ya. Iya, tapi balik lagi. Kondisi uangnya seperti apa? Kalau misalnya ingin budgetnya rendah dan itu nanti bisa di kemudian hari ya pastiin dulu mesin sama bagian kelistrikan. Kelistrikan sih sebenarnya yang paling penting karena itu yang paling krusial di motor NSR ya. Kalau kayak blok atau yang lain masih bisa kita benerin, masih bisa diservis ya kan, atau ya kalau punya duit beli lagi. Oke teman-teman sahabat otomotif kompas.com, kita sudah sampai di pemberhentian terakhir di bengkel Neko Meko, tempat pengerjaan dari motor ini. Jadi ada beberapa motor yang lagi dikerjakan, salah satunya ini ya Mas ya. Iya. Nah boleh diceritain nggak Mas, ini motor apa, terus juga yang lagi dikerjakan apa nih? Ini Honda NSR 50R R series. Habis itu pengerjaannya meliputi cat rangka, ganti cat body, pengerjaan mesin juga, jadi bisa dibilang hampir full restorasi total. Hampir restorasi total. Kalau untuk, nah ini contohnya deh kita ambil motor ini. Iya. Berapa nih biaya untuk merestorasi total? Ini paling kita bisanya diurai gitu, Mbak ya. Oh diurai ya, boleh Mas. Jadi kayak misalnya velg, ini kan kita powder coat, itu bisa hampir 1,5 sampai 2 jutaan, ya kan powder coat. Habis itu juga pengecatan body ini bisa sekitar 5 jutaan. Ini cuma karena belum kepasang semua ya. Jadi sebenarnya full set. Untuk pengerjaan mesin itu mulai di angka 5 sampai 6 juta untuk jasanya aja. Jadi untuk misalnya nanti ada yang spare part yang perlu dibeli apa segala macam, nanti kita konsultasiin. Iya. Udah sih itu, jadi ada, soalnya kan kalau restorasi itu kan kita kerjanya itu bongkar. Habis bongkar pasang lagi. Sebelum pasang lagi kita juga harus menganalisa nih apa aja yang rusak, apa aja yang perlu diganti, atau mungkin konsumennya pengen mengganti aftermarket atau segala macam, itu kita serahin dulu. Itulah makanya kenapa harganya memang agak berbeda karena kerjanya 2 kali. Kecuali yang ngerakit motor baru, ya itu kan beda, nggak ada jasa copotnya soalnya gitu. Tapi teman-teman ya, ini kalau dilihat langsung memang pengerjaannya rapih banget loh. Ini juga pokoknya kayak baru lah ya, maksudnya rapih aja pengerjaannya.
selain yang ini, ada satu motor yang menarik mata Claudia, yaitu motornya ini ada di sebelah Claudia. Ini motornya kecil banget, mini. Ini tingginya cuma begini, Claudia aja udah kecil banget. Ini satu-satunya motor yang bisa Claudia naikin kakinya nyampe deh. Ini motor apa nih Mas? Boleh Ini Honda NSR 50. Honda NSR Jadi 50. cc 50, kecil. Oh, Emang iya, cocok iya. buat bocah-bocah juga mau naik kalau udah bisa bawa water coupling. Ini kayak motor mainan. Iya, coba aja naikin aja, Mbak, naikin aja. Nih, nggak coba apa-apa. ya, kita Rasain naikin. dulu. Heeh. Noh, ini kayak motor mainan segini doang. Padahal ini motor beneran tahu teman-teman, ini bisa Betul. dijalanin ya, bukan Bisa, motor bisa. mainan. Jadi Bisa unik dipakai. banget. Ini dijual Mas? Iya, ini sih emang lagi dijual. Lagi dijual. Wah, nih teman-teman, kalau teman-teman mungkin berminat bisa langsung diangkut aja nih, ada di sini. Langsung angkut. Iya, buat anaknya mungkin Bawa ini sepik-sepik sama istrinya. betul. Nah teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih harga untuk restorasi, modifikasi dan lain-lainnya berapa. Sekarang kalau dia mau tahu nih untuk pengerjaannya mungkin berapa lama ya, sama mungkin gini, misalkan kalau misalkan aku nih punya motor mungkin rangkanya doang atau motor dari nol nggak kepake terus aku bawa ke sini gitu, itu pengerjaannya berapa lama tuh? Ya, untuk pengerjaannya itu tergantung mood. Itu. Oke. Iya. Bener. Tapi itu bener. Kalau nggak mood nanti nggak bagus Iya. hasilnya ya Mas. Jadi ada segitiga ini ya perhitungannya. Heeh. Kalau mau bagus, murah, nggak bisa cepat. Oh iya betul. Ya kan? Nah, Mau cepat, bagus pasti mahal. iya betul Ya betul. kan? Gitu. Jadi ada pohon Ya, faktornya gitu ya. dan itu pohon selalu faktor berputar. untuk pengerjaannya Ya, itu. kita kasih harga yang paling reasonable. Tapi ya itu tadi, waktu hanya kita yang bisa menentukan. Betul. Kalau misalkan teman-teman berminat untuk datang ataupun konsultasi mungkin main-main gitu, boleh dikasih tahu Oke. nama bengkel dan alamatnya. Kalau alamat bengkel bisa cari di Google Map, namanya Nekomeku Palace. Palace ya, bukan place. Palace itu istana. Iya. Cari aja nanti di Google Map ada, itu bertepatan di sebelah Masjid Al Muhajirin wal Ansor, Grogol 5 Depok. Oke. Iya. Kalau kontak yang bisa dihubungi mungkin? Kontaknya bisa WhatsApp di 0856 915 02913. Oke. Iya. Nah, mungkin segitu aja dulu video dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.